Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ermita Sari Turnip dengan NIM 2120202167. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu materi komunikasi bisnis yang berjudul negosiasi. Berikut beberapa topik yang menjadi pokok pembahasan, yaitu pengertian negosiasi, tujuan negosiasi, unsur-unsur negosiasi, karakteristik utama negosiasi, gaya dan jenis negosiator, karakter negosiator yang baik, terjadinya negosiasi, tahap dan sikap awal negosiasi, dan yang terakhir paradigma negosiasi. Nah, apa sih negosiasi itu? Jadi, negosiasi adalah proses penetapan keputusan secara bersama, di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi yang berbeda. Negosiasi juga dapat diartikan sebagai suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan negosiasi. Di dalam negosiasi terdapat 6 tujuan. Yang pertama yaitu tujuan agresif. Tujuan agresif ini berusaha untuk memperoleh keuntungan dari kerugian pihak lawan. Yang kedua ada tujuan kompetitif. Tujuan kompetitif ini berusaha untuk memperoleh sesuatu yang lebih dari pihak lawan. Yang ketiga ada tujuan kooperatif. Tujuan kooperatif ini berusaha untuk memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang keempat, ada tujuan pemusatan diri. Tujuan pemusatan diri ini berusaha untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan penerimaan pihak lain. Yang kelima, ada tujuan defensif. Tujuan defensif ini berusaha untuk memperoleh hasil dengan menghindari yang negatif. Dan yang terakhir ada tujuan kombinasi. Selanjutnya yaitu unsur-unsur negosiasi. Unsur negosiasi yang pertama adalah adanya partisipan atau pihak yang terlibat dalam organisasi. Yang kedua, adanya ketergantungan dalam suatu tingkatan antara pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, adanya ketidaksepakatan atau konflik, baik konflik nyata maupun konflik yang tersembunyi. Yang keempat, adanya interaksi yang oportunistik, atau setiap pihak mempunyai keinginan untuk berusaha mempengaruhi orang lain. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan dari hasil negosiasi. Berikut adalah karakteristik utama negosiasi. Yang pertama yaitu senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan, sendiri atau dalam kelompok. Yang kedua, memiliki ancaman. Di dalam negosiasi mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Yang ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Yang keempat, hampir selalu berbentuk tatap muka, yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Yang kelima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan, atau sesuatu yang belum terjadi dan yang kita inginkan itu terjadi. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak, meskipun kesepakatan itu misalnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak sepakat. Di dalam praktek negosiasi terdapat 3 gaya negosiator, yaitu yang pertama tipe petarung atau fighter. Tipe petarung merupakan negosiator yang memiliki orientasi pada tugasnya yang sangat tinggi. Yang kedua ada tipe kolaborator. Tipe kolaborator yaitu negosiator yang bertujuan untuk memperoleh segalanya di tempat terbuka, menghadapi berbagai masalah dan membuat transaksi yang kreatif. Tipe yang ketiga yaitu tipe kompromistis. Tipe kompromistis merupakan negosiator yang selalu berusaha mencari kompromi untuk menyelesaikan persoalan. Ketiga jenis negosiator tersebut sangat erat kaitannya dengan jenis organisasi yang berbeda-beda di dalam penerapannya. Di antara ketiga tipe tersebut, yang paling unggul sangat tergantung kepada keterampilan,
pelatihan, dan pengalaman yang dimiliki masing-masing negosiator. Selanjutnya yaitu jenis negosiator. Di dalam negosiasi terdapat dua jenis negosiator. Yang pertama, value climbers, dan yang kedua, value creators. Value climbers memandang negosiasi sebagai proses pertikaian. Masing-masing pihak berusaha mendapatkan sebanyak mungkin jatah atau kemenangan dan memberikan sedikit mungkin jatah atau kemenangan bagi lawannya. Cara yang digunakan adalah taktik yang manipulatif, argumen yang memaksakan, konsesi terbatas, dan tawar-menawar yang alot. Sedangkan value creators mengutamakan proses yang akan menguntungkan kedua belah pihak, mencoba untuk menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak yang bernegosiasi. Cara yang digunakan adalah dengan mengembangkan hubungan yang kolaboratif, mengutamakan penyesuaian kepentingan kedua belah pihak, bersikap ramah dan kooperatif. Selanjutnya, karakter negosiator yang baik yaitu percaya diri, menciptakan penampilan yang baik, dapat mengendalikan emosi, menghargai orang lain, tidak merasa sempurna, ramah, sopan, simpatik, dan humor, berpikir positif, sabar, ulet, dan tidak mudah putus asa, dan yang terakhir, mencintai dan memiliki profesi yang ditekuni. Dalam konteks organisasi negosiasi dapat terjadi antar dua orang, misalnya pada saat manajer dan bawahannya memutuskan tanggal penyelesaian proyek yang harus diselesaikan oleh bawahan. Yang kedua, di dalam kelompok, misalnya untuk mengambil keputusan kelompok atas suatu kasus. Yang ketiga, antar kelompok, misalnya bagian pembelian dengan pemasok dalam kesepakatan harga, kualitas, atau tanggal penyerahan barang. Berikut adalah 4 tahap negosiasi. Yang pertama ada preparation atau persiapan. Persiapan adalah tahap awal negosiasi, di mana kita harus mengenali lawan negosiasi, mengenali kebutuhan lawan dan kebutuhan diri sendiri, merumuskan penawaran untuk memenuhi kebutuhan baik dari kita maupun lawan negosiasi. Persiapan negosiasi meliputi persiapan mental dan fisik, persiapan waktu, serta pemahaman situasi. Tipe yang kedua, exchanging information atau pertukaran informasi. Bertukar informasi menggambarkan pembukaan negosiasi di saat kita dapat mempelajari secara lebih baik tentang posisi prospektif dalam bernegosiasi, mempelajari kelemahan dan kekuatan argumen dari lawan negosiasi. Tahap yang ketiga yaitu bargaining atau penawaran. Tahap penawaran merupakan proses pencairan persetujuan antara pihak dan menemukan win-win solusi bagi semua. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting, karena pada tahap ini menjelaskan tentang poin apa yang akan didiskusikan dalam bernegosiasi. Tahap yang keempat yaitu closing and commitment atau penutupan dan komitmen, di mana terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan ada kalanya dihubungkan dalam perjanjian, bukan hanya sebatas pembicaraan. Penutupan negosiasi biasanya merangkum semua hasil negosiasi dan memaparkan jalan tengah yang diambil sebagai keputusan akhir yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu tahap awal negosiasi. Yang pertama, jangan memegang apapun di tangan kanan ketika memasuki ruangan negosiasi. Yang kedua, ulurkan tangan untuk berjabat tangan terlebih dahulu. Yang ketiga, jabat tangan dengan tegas dan singkat. Yang keempat, berikan senyuman dan katakan sesuatu yang pas untuk mengawali pembicaraan. Selanjutnya dalam pembicaraan awal, mulailah dengan membangun common ground, yaitu sesuatu yang menjadi kesamaan antar kedua belah pihak dan dapat dijadikan landasan bahwa pada dasarnya selain memiliki perbedaan, kedua pihak memiliki beberapa kesamaan yang dapat dijadikan dasar untuk membangun rasa percaya. Ada 3 sikap yang perlu kita kembangkan dalam mengawali negosiasi, yaitu yang pertama pleasant atau menyenangkan, yang kedua asertif atau tegas dan tidak pelin-pelan, yang ketiga firm atau teguh dalam pendirian. Senyum juga salah satu
hal yang kita perlukan dalam mengawali sebuah negosiasi, sehingga hal tersebut akan memberikan perasaan nyaman dan terbuka bagi kedua pihak. Di dalam negosiasi terdapat dua kemungkinan sebagai hasil akhir perundingan oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu win-win dan win-loss. Yang pertama, negosiasi menang-menang atau win-win. Tren masa kini yang memandang negosiasi sebagai situasi win-win, di mana kedua belah pihak mendapat keuntungan sebagai hasil dari negosiasi, disebut juga dengan negosiasi positive sum atau negosiasi integratif. Yang kedua, negosiasi menang kalah atau win-loss solution, merupakan sudut pandang klasik yang memandang bargaining sebagai situasi win-loss. Jika salah satu pihak menang, maka pihak lain akan kalah. Disebut juga dengan negosiasi zero sum atau negosiasi distributif. Selanjutnya adalah kesimpulan. Negosiasi adalah fenomena sehari-hari dan umum dalam kehidupan, baik itu organisasi atau masalah pribadi. Sebenarnya kita hidup di zaman negosiasi. Kita harus bekerja untuk mencapai win-win dari negosiasi. Kita harus yakin bahwa itu dilakukan dengan cara terbaik untuk mencapai manfaat yang maksimal. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.